Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit, kubur kosong, sebab Dia hidup. Mari kita siapkan hati menerima pesan firman Tuhan di Paskah hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur bahwa dosa kami setelah Engkau tanggung di atas kayu salib, Engkau mati dan Engkau bangkit, dan hari ini kami merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah menanggung dosa kami, Engkau telah memikul segala kutuk apapun, kemiskinan, kegagalan, dan Engkau menggantikan semua itu dengan hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau nyatakan, singkapkan makna Paskah dalam kehidupan kami dengan tema yang Tuhan berikan, yaitu kubur kosong. Kehidupan kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Kristus telah bangkit, sehingga hidup kami tidak sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di Paskah tahun 2024 ini, dengan tema yaitu kubur kosong, judul suara pembalan, saya percaya bahwa Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Segala dosa telah Dia pikul, yang harusnya kita menanggung, yang begitu hebat hukuman, karena manusia telah hilang kemuliaan Allah dan jatuh dalam dosa. Namun oleh kasih karunia, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita diselamatkan. Di mana hari Jumat Agung memperingati kematian Yesus, dan hari ini hari Paskah merayakan kemenangan, merayakan yaitu hari kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga. Saudara terkasih, judul suara pembalaan hari ini kubur kosong, sebab Dia hidup. Kita yakin dan percaya manusia sebagian pada zaman konteks di mana Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, murid-murid mereka masih mencari Yesus di kubur tersebut, dan ternyata kubur tersebut kosong sebab Yesus telah bangkit. Dan ini sangat jelas sekali di dalam Alkitab. Beberapa kali sudah dijelaskan Yesus bahwa pada hari ketiga Dia akan bangkit. Namun sayangnya murid-muridnya tidak ingat akan apa yang Yesus telah sampaikan. Malah sebaliknya, orang-orang Farisi, orang Romawi, mereka mengetahui bahwa Yesus pada hari ketiga Dia akan bangkit. Kita akan lihat terlebih dahulu di Matius pasal 27, kubur Yesus dijaga. Ya, karena kubur kosong tersebut, kita lihat bahwa membuktikan Yesus itu telah bangkit. Kita lihat di Matius 27 ayat 62 sampai 66. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Kita lihat orang ahli Farisi, imam-imam, mereka ingat perkataan Yesus. Namun mereka bukannya bertobat, tetapi mereka mengupayakan menghentikan ataupun meredamkan berita keselamatan, bahkan kebangkitan Yesus. Yesus katakan Dia akan bangkit pada hari ketiga, dan ini yang diingat oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Dia, lalu mengatakan kepada rakyat, Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Manusia mencoba dengan upayanya menggagalkan pemberitaan Injil, menggagalkan ataupun membelokkan yaitu kabar keselamatan dan kabar yaitu kebangkitan Kristus.
dengan segala cara upaya yang ada. Namun Yesus telah bangkit tidak bisa disangkali oleh siapapun karena Yesus memang telah bangkit. Dia adalah Tuhan. Bukti kubur kosong karena Yesus telah bangkit. Dan ahli Farisi, kepala imam, meminta, yaitu dari Pilatus, supaya bisa ditempatkan prajurit-prajurit yang kuat maupun juga dengan upaya bagaimana supaya kubur tersebut dijaga dengan ketat. Ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu baik sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memateraikan kubur itu dan menjaganya. Dengan konteks kubur pada zaman tersebut, yaitu ada gua yang besar dan dengan letakan batu yang berat, tidak memungkinkan orang untuk memindahkan semudah itu, apalagi dijaga dan ketat oleh penjaga pengawal-pengawal orang Roma yang ditempatkan untuk membantu para imam kepala tersebut. Untuk itu saudara, kita sadari Yesus telah bangkit. Dengan upaya siapapun tidak dapat menutup berita ini. Kita sebagai orang percaya, kabarkan kabar keselamatan, kabarkan berita kebangkitan Kristus dimanapun kita berada, karena kuasa kebangkitannya mengubah hidup kita. Yang minus menjadi plus, yang dahulunya kita terpuruk, namun oleh karena kuasa kebangkitannya, kita lahir baru, hidup benar, hidup dalam kekudusan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam melakukan kehendak Bapa. Biarlah kuasa kebangkitan ini, pesan ini juga, di mana Rasul Paulus katakan, yang ku kehendaki, yang ku rindukan, yaitu mengenal, yaitu kebangkitan Kristus. Dalam proses kita, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, semakin hari semakin kita diproses, dibentuk untuk mengenal Yesus dengan benar, kasih-Nya, kuasanya, kematiannya, dan kebangkitannya. Kita akan lihat di mana ada beberapa kali Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya tentang Ia akan bangkit. Namun sayangnya murid-muridnya tidak ingat. Mereka masih mencari Yesus di kubur yang ada. Pada Yesus berkata, pada hari ketiga aku bangkit. Kita akan lihat beberapa account ini, beberapa ayat ini yang menyampaikan tentang Yesus memberitakan paling sedikit 5 kali kepada murid-muridnya bahwa Ia bangkit setelah mati. Kita lihat di Matius 12 ayat 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Fokuskan di ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Menyampaikan tentang kabar kebangkitan yang sudah ada, memberikan gambaran, yaitu Yunus yang ada 3 hari 3 malam di perut ikan besar. Ya. Begitu pula Yesus, Dia yang berkuasa di bumi di surga, ya, mengambil kunci, yaitu kunci kerajaan surga. Dia yang mempunyai hak atas kehidupan kita. Dan hari yang ketiga Dia bangkit, menyatakan maut telah dikalahkan. Dan kita lihat di Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu
Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas-jelas Yesus sampaikan ini pada murid-muridnya. Bahkan kita lihat para tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, mereka ingat. Namun demikian, murid-muridnya tidak ingat. Ya, lanjut ya 22. Tetapi Petrus menarik Yesus samping ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Secara manusia, Petrus kasihan pada gurunya, dan itu tidak boleh terjadi. Namun sesungguhnya dia sedang menghalangi pekerjaan Bapa terjadi lewat karya Yesus di atas kayu salib. Untuk itu, ketika Yesus mendengar itu, dia berkata, enyahlah iblis yang mau memakai Petrus untuk mencoba menghalangi karya Yesus di atas kayu salib. Seringkali manusia mungkin mempunyai etika baik, namun kalau tidak di dalam kebenaran, maka kita menjadi penghalang untuk pekerjaan Tuhan digenapi, rencana Tuhan digenapi. Dan tentunya kita tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi bagian dalam menggenapi rencana Tuhan bagi umat manusia, dalam keselamatan bagi umat manusia. Kita menjadi kaki, tangan, kepanjangan, mengulurkan kasih Bapa kepada jiwa-jiwa di sekeliling kita, keluarga, orang-orang yang kita layani, di komunitas di mana kita berada. Setiap kesempatan yang ada, kita adalah saksi-saksinya Tuhan, dan kita bersaksi akan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Kita lanjut pemberitaan Yesus kepada murid-muridnya perihal kebangkitannya. Matius 17 ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ini transfiguration, di mana kemuliaan Allah dinyatakan. Yesus penuh kemuliaan Allah, dan pada waktu tersebut di mana ada Elia, Musa, dan juga ada murid-murid melihat kemuliaan yang begitu dahsyat. Namun hanya Yesus, dia katakan, tunggu pada waktunya, jangan engkau sampaikan, ceritakan penglihatan itu sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi murid sudah dengar beberapa kali bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Ayat 23, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini yang Yesus sampaikan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Reaksi yang normal secara wajar sebagai manusia, sedih melihat guru, melihat atasannya, melihat pemimpinnya akan mati, akan dibunuh. Namun ada kabar baik yang mereka juga harus mendengar, bahwa pada hari ketiga Yesus akan dibangkitkan. Oleh kuasa kebangkitan yang terjadi, membangkitkan kita juga. Saudara terkasih, hari-hari ini dalam pergumulan apapun seberat apapun, jangan gelisah dan tawar hati atau putus asa. Tetapi sungguh-sungguh minta kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kehidupan rohani kita, maupun juga di dalam bermasyarakat, berumah tangga, dalam studi. Kejar ketinggalan yang ada, karena Tuhan memampukan kita semua. Bahkan dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Karena sengat dosa sudah tidak berkuasa atas hidup kita. Yang ada adalah kuasa kebangkitan Kristus. Kita lanjut di Matius 26 ayat 32.
Ini juga pesan Yesus, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Karena Yesus akan menunjukkan kepada murid-murid, kepada berbagai kalangan, bahwa dia hidup untuk selamanya. Setelah dia bangkit 40 hari, dia berkeliling, dia mengunjungi, dia menampakkan diri, berbagai kejadian yang ada untuk menyatakan bahwa dia telah kalahkan maut. Dia telah bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dan kita akan lihat cerita kisah dari kebangkitan Kristus. Bukan sebuah dongeng, bukan sebuah angan-angan, tapi sebuah kejadian yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kita baca Yohanes 20. Kubur kosong, kita lihat Maria Magdalena, murid-murid Yesus masih menganggap bahwa Yesus ada di kubur tersebut. Mereka tidak ingat apa yang Yesus telah sampaikan, bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Ayat 1, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Bayangkan, batu yang besar, yang begitu berat, digulingkan sedemikian, dan ada pengawal yang mengawal. Dan ternyata semua itu tidak bisa menahan kebangkitan Kristus. Maria Magdalena ingin berjumpa, melihat kondisi kubur Yesus. Ia berlari-lari, Maria Magdalena ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata pada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Sayang sekali yang manusia melihat ingin mencari, yaitu kubur yang kosong. Ternyata dia dikira bahwa ada seseorang yang telah mencuri, yaitu tubuh Yesus. Namun sesungguhnya Yesus telah bangkit. Ketika kita menghadapi sesuatu, hendaknya kita percaya kepada janji Tuhan, apa yang Tuhan sudah sampaikan pada kita. Selama dia masih ada bersama kita pada waktu konteks Yesus ada bersama murid-muridnya. Firman yang kita baca hari demi hari, yang kita renungkan, yang kita catat, yang kita dengar dari khotbah, dari gereja, maupun juga dari YouTube channel yang ada. Semua itu adalah bekal buat kita untuk ingat apa yang Yesus katakan. Sehingga tidak seperti perempuan, yaitu Maria Magdalena ini, yang mengatakan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Ya, sesungguhnya tidak seperti itu, karena Yesus telah bangkit. Itu yang benar. Ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Mereka ingin menyaksikan juga apa yang Maria Magdalena sampaikan, bahwa kubur telah kosong. Batu sudah digeser dan kubur kondisinya kosong. Keduanya, ayat 4, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, melihat ke dalam, dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kapan itu kain kapan terletak di tanah. Ayat 7, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Jadi apa yang membalut dari tubuh jasad Yesus yang mati di kayu salib, ya, yang diturunkan oleh prajurit yang ada dibawa ke kubur ini, dan ternyata kain tersebut sudah terlepas, dan bahkan yang di bagian kepala Yesus, kain peluh tersebut sudah tidak ada pada tempatnya, namun ada sudah tergulung di tempat yang lain. Ayat 8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Seringkali ketika firman disampaikan, bisa saja kita belum mengerti. Namun ketika kita melihat kondisi kubur yang kosong, di situ kita terbuka pikiran kita, mata rohani kita, bahwa apa yang sudah tertulis dalam kitab Alkitab, dalam nas kitab suci, pasti digenapi. Untuk itu bagian kita sebagai orang percaya, menyiapkan diri, mempercayai firman Tuhan, sekalipun kita belum mengerti semuanya. Sampai pada suatu hari, kita mungkin akan berhadapan dengan kubur yang kosong. Hendaklah kita ingat apa yang Yesus katakan, dia telah bangkit. Sehingga kita tidak mereka-reka bahwa Yesus dicuri, Yesus ada di tempat lain, mungkin oleh karena sebab tertentu. Tidak. Hanya satu jawaban, Yesus telah bangkit. Kubur kosong karena Yesus telah bangkit. Tidak ada jawaban lain, hanya satu, Yesus telah bangkit. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi konteksnya ada Maria Magdalena bersama perempuan yang lain untuk datang melihat ke kubur, dan Petrus dan murid yang lain yang juga ke kubur tersebut. Kita lihat di ayat 11, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tadi Maria Magdalena mengira bahwa Yesus dicuri, ya, tubuhnya dicuri oleh orang tertentu. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Karena itu yang menurut pemikirannya, menurut pemahamannya oleh seorang Maria Magdalena, bahwa tubuh Yesus telah dicuri atau diambil oleh orang. Dan membuat dia sedih, membuat dia merasa kehilangan, namun sesungguhnya tidak seperti itu. Ayat 14, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seringkali manusia tidak melihat bahwa Yesus hadir dalam kehidupannya di saat kesedihannya yang amat dalam, di tengah kekecewaannya, ketidakmengertiannya. Namun Yesus hadir. Dia senantiasa ada di samping kita, di hadapan kita, dan dia beserta kita. Hendaklah kita izinkan dia menyembuhkan semua luka hati kita, ketidakpercayaan kita. Dia menambahkan iman supaya kita percaya pada firman-Nya yang sudah dia sampaikan. Tuhan, bukalah mataku, bukakan supaya aku dapat melihat engkau seperti adanya, bahwa engkau telah bangkit. Kita tidak melihat Yesus yang tubuhnya mati dan terpapar ya di dalam kubur, namun hendaklah mata rohani kita dibukakan melihat Yesus yang telah bangkit, bukan Yesus yang terpapar di kubur tersebut. Ketika kita melihat kubur kosong, hendaklah kita ingat Yesus telah bangkit. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ya, hatinya baik, ingin supaya jenazah tubuh Yesus dikembalikan. Manusia berpikiran yang mungkin ya bermaksud baik, tapi belum tentu itu benar. Biarlah kita ada di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan, apa yang tertulis, apa yang Tuhan sampaikan, biar kita pegang sehingga kita ingat bahwa Yesus telah bangkit. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus padanya,
janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Karena masa 40 hari tersebut, Yesus menampakkan diri kepada berbagai konteks yang ada, menyatakan bahwa dia hidup. Dan Yesus berpesan pada Maria untuk menyampaikan pada murid-murid yang lain. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. I've seen the Lord. Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Biarlah kita juga di hari-hari ini dan ke depan kita ungkapkan, katakan, aku telah melihat Tuhan. Melihat Tuhan yang bukan di dalam kubur tersebut, tetapi kubur telah kosong, Yesus telah bangkit. Kita bertemu dengan Yesus yang telah bangkit, dan kita percaya dia hidup untuk selama-lamanya. Dia menyatakan dirinya kepada berbagai kalangan. Bagi kita yang saat ini, di zaman modern ini, Yesus mau menjumpai kita pribadi lepas pribadi, menyatakan bahwa dia telah bangkit. Sebab kubur telah kosong dan dia telah bangkit. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan mereka tidak sadar bahwa Yesus ada bersama mereka. Dan karena kondisi pintu terkunci, namun Yesus, dia dapat masuk menembus semua keterbatasan manusia, keterbatasan benda-benda yang ada di dunia ini. Ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bagaimana saudara saya? Bila kita menghadap hari esok dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang kita lihat, yaitu Tuhan yang telah bangkit. Bukan Tuhan yang ada terbaring, yaitu dengan kain kapan yang ada. Bukan. Kubur telah kosong, sebab Yesus telah bangkit. Biar kita melihat Tuhan yang sudah bangkit, membuat kita juga bangkit dari keterpurukan, dari mengasihani diri sendiri, dari merasa bersalah, tapi adanya pertobatan, tapi yang ada adalah kesungguhan hati menyerahkan diri, penyerahan total kepada Tuhan, mengiring dia seumur hidup kita. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, Yesus mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Inilah di mana kita terima Roh Kudus, di mana kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Roh Kudus berkarya memampukan murid-murid Yesus sebagai saksi-saksinya. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dan saudara bisa lanjutkan dalam pembacaan ini, bahwa Yesus menunjukkan pada murid, yaitu Thomas, yang tidak percaya sampai Yesus meminta Thomas untuk mencucukkan tangannya, jarinya, ke lubang paku tersebut. Ya, kita lihat di ayat 27. Ayat 27, masih Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan juga jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Biarlah kita merayakan hari kebangkitan Kristus ini, kepercayaan kita pada Tuhan semakin mendalam, semakin solid. Sungguh-sungguh kita percaya, aku telah melihat Tuhan yang telah bangkit. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, Allahku. Kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Biarlah saudara, di Paskah tahun ini adalah Paskah terobosan, sehingga kita dapat melihat Allah, Tuhan yang telah bangkit dari kubur, karena kuburnya kosong. Hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita sebagai saksi yang hidup dimanapun kita berada. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan ya dan amin, di mana kami bersuka cita merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Kristus, sehingga terjadi kebangkitan dalam hidup kami pribadi pas pribadi, bagi umat jemaat-Mu Tuhan dalam kondisi yang terpuruk, tidak putus asa, tidak menjadi lemah atau lelah, tetapi imannya bangkit karena telah melihat Yesus yang telah bangkit. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Maupun Kau sanggup menolong bagi umat-Mu dalam keuangan, kesehatan, pendidikan anak, dalam berumah tangga, berkeluarga, maupun usaha, pekerjaan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, mengatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia dalam hasil pemilu yang ada. Kami percaya Tuhan dimuliakan, Kau yang menempatkan pemerintah yang baru dalam transisi supaya berjalan dengan tertib, lancar, dengan takut akan Tuhan. Berkati juga gereja-gereja Tuhan. Yesus adalah kepala gereja, kami adalah bagian dari tubuh Kristus, bersatu untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur kekuatan yang Engkau beri dalam doa puasa 40 hari bagi peserta doa puasa. Kami percaya Tuhan menghargai setiap langkah iman mereka, keberadaan pengalaman yang ada membawa mereka mengenal Engkau dengan lebih dan lebih lagi, lebih dalam dan kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah bersama keluarga yang terkasih, dan juga nanti perayaan Paskah anak-anak Cornerstone Kids, yaitu hari Sabtu ini, yaitu minggu pertama di bulan April, hari Sabtu, jam 3 onsite di Golden City Mall, Jalan Wap Siamin, nomor 2-8, Cornerstone Kids, perayaan Paskah. Tuhan Yesus berkati.